lupa subscribe, bro. Wah, ini pasti gara-gara si Koko. Iya, dia kan menghamili dokter yang dari kota itu. Usir saja Koko dari kampung kita. Penjarakan dia biar kapok. Penjarakan Koko. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tunggu saja polisi datang dulu. Biar Pak Polisi yang membereskan semuanya. Jadi untuk saat ini, kami selaku panitia pemilihan kepala desa resmi menunda pemilihan sampai polisi datang. Sekian dan terima kasih. Mampus lu Koko. Siapa suruh main-main sama gua? Mampus kan lo? Iya kok bener. Nah, polisi datang. Selamat tinggal Koko. Selamat menikmati jeruji besi ya. Apa benar Anda Pak Ujang? Iya bener. Sekarang Bapak ikut ke kantor polisi. Borgol dia. Hah? Tunggu. Bapak salah tangkap ini. Saya bukan Koko, Pak. Bapak memang bukan Koko, tapi Bapak Rudi Santosa kan? Yang menggelapkan dana desa di desa Bapak sendiri. Dan sebelum ke sini, Bapak sudah mengganti identitas menjadi Ujang Suparno. Jangan fitnah lu. Mana buktinya kalau begitu? Asal bunyi aja lu. Ini buktinya. Ini berkas dari kecamatan. Yang artinya Bapak Ujang adalah seorang koruptor yang sudah lama dicari polisi. Itu fitnah. Pak, ini saya difitnah agar saya tidak menjabat lagi kepala desa. Nanti dijelaskan di kantor polisi saja. Ayo bawa dia. Hah? Saya tidak salah, Pak. Saya dijebak. Tolong, Mak. Ternyata selama ini kita ditipu. Pantes desa kita nggak ada peningkatan sama sekali. Wong dananya dimakan sama si Ujang. Jadi gimana Pak? Apa pemilihan tetap lanjut? Iya, lanjut. Berarti Koko harus melawan kota kosong, Pak. Iya, Koko harus melawan kotak kosong. Ya sudah, mari kita mulai. Siap, Pak. Hah? Bapak gua nelpon kok. Angkat aja, lo speaker jangan lupa. Siap. Halo ayah, ada apa? Kasih tahu Koko sekarang, bilang kalau Pak Ujang sudah dibawa polisi. Ini saya, Pak. Gimana, Pak, maksudnya? Pak Ujang barusan udah ditangkap oleh polisi terkait penggelapan dana desa. Dan sekarang pemilihan tetap akan lanjut. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya gimana, Pak Aseng? Ya tetap lanjut, tapi kamu akan melawan kotak kosong. Oke ya, nanti saya umumin lagi hasilnya. Oke ya nak Koko? Makasih ya, Pak. Makasih atas semua bantuannya. Saya berutang budi sama Bapak. Santai aja nak Koko. Yang penting itu temennya. Nanti kalau kamu terpilih jadi kades, kamu kasih dia kerjaan apa aja dah ya nak. Oke, udah dulu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pel. Lu udah bantu banyak. Gua nggak bakal lupain ini semua. Thank you ya. Santai aja kali. Tapi satu pesan gua kok, kalau lu terpilih jadi kades, Apa? tolong jangan ikutin si Ujang ya. Pel, gua harus kasih tahu Nadia nih. Oh harus itu. Telepon dah. Iya, Pel. Halo, Nat. Si Ujang udah ditangkap polisi barusan. Alhamdulillah. Jadi gimana kelanjutannya kok? Apa itu artinya lu udah jadi kades ya? Iya belum lah. Gua harus lawan kotak kosong dulu. Doain gua ya, semoga gua menang. Amin. Aku doain buat calon kades yang paling menyebalkan sedunia ini, semoga bisa menang melawan kotak kosong. Amin. Makasih ya, Nat. I love you. I love you too. Wow, amazing. Udah dulu ya, aku mau mantau hasil pemilihan dulu. Nanti aku kabarin lagi, ya? Oke? Iya, siap. Cek. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami akan umumkan hasil perhitungan suara pemilihan Desa Sadar Diri. Calon Kades nomor urut 2 yaitu Muhammad Koko Jayadi melawan kotak kosong mendapatkan suara sebanyak 1.240 suara dan kotak kosong 50 suara. Jadi, kami selaku panitia pemilihan dan segenap relawan mengucapkan selamat atas terpilihnya Muhammad Koko Jayadi sebagai Kepala Desa Sadar Diri. Semoga amanah dalam mengemban tugas.
Lu denger gak sih? Gua kagak mimpi kan? Iya kok, lu beneran menang, Bre. Baiklah, ayo kita ke dalam dulu, kasih tahu bapak gua. Ayo. Let's go. Pak, Mak, Koko terpilih jadi kades, Pak. Alhamdulillah. Selamat ya nak, semoga bisa jadi pemimpin yang amanah. Iya, makasih, Mak. Pak, kalau gitu saya kabarin Nadia dulu ya, Mak. Hah? Itu kabarin anak-anak maksudnya. Salah ngomong gua, Mak. Nak, kalau pilihanmu memang jatuh ke dokter Nadia, ibu sama bapak tidak bisa melarang kok. Ibu sama bapak tetap merestui kalian. Beneran, Mak? Iya, itu terserah kamu nak. Tapi Mama udah tahu semua kok dari Jack. Jadi terserah kamu saja, mau nikah atau nanti saja. Semuanya tergantung kamu. Tapi ingat satu hal, jaga nama baik keluarga kita ya nak. Lebih cepat, lebih baik. ya mau lah, Mak. Saya udah siap banget ini, Mak. Gak anak, gak bapak. Kamu tuh gak jauh beda ya sama kelakuan bapakmu waktu dulu. Bapakmu tuh saat mau melamar mama, dia gini tingkahnya. Sama-sama gatel. Kalau gitu Koko keluar dulu ya, Mak. Kabarin anak-anak. Nadia maksudnya. Halo, Nat. Iya, halo. Gimana kok? Gua terpilih jadi kades, Nat. Beneran ih? Iya beneran, masa bohongan sih? Barusan diumumin. Alhamdulillah. Selamat ya kok. Iya sayangku. Oh iya. Bisa nggak ntar kesini, Nat? Bapak sama mak gua mau ngomong sesuatu sama lo. Gimana? Ngomong sesuatu? Sesuatu apaan? Udah, nanti aja gua jelasin. Kalau lo udah di sini, ya? Ya udah, aku mandi dulu kalau gitu. Terus ke situ bareng sama anak-anak. Iya sayangku. Ih, apaan sih? Ibu sama bapaknya Koko mau ngomong apaan ya ke aku? Atau jangan-jangan dia mau ngelamar aku? Enggak. Aku nggak mau jadi beban buat Koko. Pokoknya enggak. Mendingan aku kasih tahu anak-anak dulu kali ya. Kalau si Koko menang pilkades. Guys, sekevo. Koko terpilih jadi kades. Wah, Alhamdulillah. Wah, beneran, Mbak. Tunggu, si Koko terpilih jadi kades. Terus, ini siapa kalau bukan Koko? Bi, aku bisa jelasin, Bi. Tidak perlu, semuanya udah jelas. Kalian semua sudah mempermainkan saya. Hei, kamu siapa sebenarnya, ha? Ngaku-ngaku jadi Koko. Maaf, Abi. Saya tidak pernah bermaksud membohongi Abi kok, sumpah. Cukup! Kamu pergi dari sini. Penipu tidak pantas di rumah ini. Sana! Abi, tolong dengar dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Cukup, Aura. Saya tidak mau dengar alasan apapun. Cepat pergi sebelum saya panggil polisi. Maaf, Abi. Saya memang dari keluarga yang tidak punya. Tapi saya tidak pernah berniat jahat dengan Aura. Saya benar-benar tulus cinta sama Aura. Cukup! Kemiskinan bukan alasan untuk menipu. Pergi! Baik, saya pergi. Tapi satu hal yang Abi harus tahu. Saya benar-benar sayang sama Aura. Dan saya tidak pernah bertujuan untuk main-main. Saya serius, Bi. Kak Jack, tunggu. Jangan pergi. Biarkan dia pergi. Bi, kadang orang salah bukan karena jahat, tapi karena takut kehilangan seseorang yang dia cintai. Abi juga pernah muda kan? Pernah merasakan yang namanya jatuh cinta kan? Aura sama Jack saling suka. Jadi kalau Abi melarang hubungan mereka, berarti saya juga merasa sudah diusir dari rumah ini. Karena gara-gara saya yang mengenalkan Aura dengan Jack. Jadi saya pamit kalau gitu. Kenapa kamu ngomong gitu, Nak? Abi tidak pernah ngusir kamu kok. Kamu itu ponakan Abi yang paling baik loh. Ya udah, Bi. Kalau begitu, restui mereka dong. Lagian si Jack itu orangnya jago loh, Bi, soal pertanian. Jadi dia bisa bantu-bantu Abi nanti. Gimana? Kalau gitu saya pikir-pikir dulu ya, Nak. Ya udah kalau gitu. Saya pamit pulang ke kota ya, Bi. Oh, tunggu. Ya sudah. Maksud Abi, saya merestui mereka kok. Tapi saya pegang kata-katamu ya, Nak. Jangan sampai Aura dibuat kecewa sama dia. Makasih ya, Bi. Saya tahu kok si Jack gak bakal ngecewain Aura. Aku janji. Ra, aku udah ngomong sama Abi. Abi udah ngerestui kamu sama Jack. Serius, Kak? Iya, Dek. Oh iya, kamu emang bener suka sama Jack ya, Dek? Ih, apa sih, Kak? Malah ditanya gitu. Ya udah, kita ke rumah Koko sekarang. Sekalian nyusulin si Jack. Nanti kakinya copot Dilan kaki pulang.
Sialan, baru kali ini gue dicengin sama aki-aki. Sialan, dia pikir gue itu kagak ada masa depan kali ya. Belum tahu aja dia. Kalau gue itu sebenarnya anak SEO kebun pisang tapi. Kak, tunggu. Hah? Aura? Ngapain lu nyusulin gue? Ya emang gak boleh. Udah, ayo boncengin aku. Emang mau kemana? Ya ke rumah Kak Koko lah. Mau kemana lagi coba? Tuh karena dia yang ngajakin kita ke sana. Tapi kalau bapakmu tahu, bisa-bisa marah lagi dah. Udah, lu balik sana. Gue jalan kaki aja deh. Udah biasa gue jalan kaki 1 kilo. Jangan marah dong Kak. Aku pengen ngomong sesuatu juga. Tapi boncengin aku dulu. Nanti di jalan baru aku kasih tahu. Gimana? Ya udahlah kalau maksa. Kak, Abi udah restui kita loh. Restui? Restui apaan? Ih, pikir aja sendiri. Maksud lu jadi kita udah resmi gitu? Nembak aja belum. Malah bahas resmi-resmi. Apaan sih? Ra, sebenarnya sejak pertama kali kita ketemu malam itu, gue udah jatuh hati beneran sama elu. Gue baru berani bilang sekarang. Soalnya ini momen yang tepat sih. Kalau momennya tepat, terus gimana? Terus lu mau nggak jadi pacar gue, Ra? Ah, gimana ya? Ya udah deh. Kalau gitu, aku terima kakak jadi pacar aku. Alhamdulillah. Berarti kita udah resmi nih ya. Jangan teriak-teriak gitu dong kak. Malu tau ih. Iya. Terlanjur kesenengan gue. Tapi gue orang miskin, Ra. Gue gak punya apa-apa. Bagi aku, kalau beneran cinta, aku gak mandang dari segi finansial kak. Tapi dari ketulusan dan kesetiaan. Itu aja kok. Udah cukup buat aku. Jangan habis manis sepah dibuang. Wah, lu emang idaman gue banget, Ra. Oh iya, nama panggilan sayangnya bagusnya apa ya kira-kira? Jangan alay deh kak. Gak usah kali kak. Ada nama panggilan segala. Ya itu kan cuma tanda supaya lu gak digangguin sama cowok lain. Gimana sih, Ma? Ya udah. Kakak aja kalau gitu yang milih. Aku ikut aja. Ya udah. Gimana kalau papi mami? Lucu banget sih. Lah, kok ketawa sih? Ya udah, itu aja kak. Iya Mi, asik. Nak, itu kandungan kamu udah berapa bulan, Nak? Maaf bu, dari mana ibu tahu? Ibu udah tahu kok, dan sempet syok waktu tahu. Tapi ibu tahu ini semua sudah takdir dari Allah. Meskipun jalan kalian salah. Mak, gak usah ngomong gitu ah. Langsung aja dah. Iya. Oh iya Nak Nadia, apa kamu udah siap menikah dengan Koko? Oh, bu. Saya nggak tahu bu. Lo gak mau ya nikah sama gua? Ah, mau kok. Tapi gimana kalau kita tunangan aja dulu? Ya udah kalau lo belum siap, aku bakal nunggu kok. Sampai lo mau jadi istri gua. Iya, itu juga bisa Nak. Tapi kandungan yang ada di dalam perutmu akan terus tumbuh loh Nak. Jangan sampai jadi bahan gosip orang kampung Nak. Kamu tahu sendiri kan orang kampung tuh gimana. Cerita 1 meter saja bisa jadi 1 kilo. Ya udah kalau gitu. Aku siap nikah sama kamu kok. Alhamdulillah. Gila, ini rezeki lu udah lengkap banget kok. Kades dapet, jodoh dapet. Gua doang yang belum dapet apa-apa. Lu dapat kok Pel, tapi ya cuman beban hidup Pel. Ya udahlah, minimal gua konsisten hidup jomblo. Hari itu segalanya runtuh. Kebohongan, ego, dan masa lalu yang selama ini disembunyikan. Kebenaran berdiri sendiri, tak lagi bisa dibungkam. Koko menang, bukan hanya dalam pemilihan, tapi dalam perjuangan mendapatkan hati yang paling sulit ditaklukkan. Jack akhirnya mengerti bahwa jatuh bukanlah akhir, selama masih ada keberanian untuk bangkit dan menebus. Dan cinta selalu kembali, meski harus tersesat jauh dan terluka dalam. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling kuat menghadapi dunia, melainkan yang paling tulus menjaga apa yang ia cintai. Cerita mereka akan berlanjut di series berikutnya. Sampai jumpa!